Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Octavia Yulistiani di sini akan menjelaskan tentang model View Controller atau sering kita sebut dengan MVC. Nah, di sini yang pertama itu adalah pengertian dari MVC. Apa sih itu MVC? MVC adalah metode dalam membuat aplikasi dengan cara memisahkan kode menjadi 3 bagian, yaitu ada model, view, dan controller. Karena memiliki 3 bagian yang saling berkaitan satu sama lain, model view controller ini jadi memiliki banyak keuntungan untuk pengembangan dan pemeliharaan aplikasinya. Lalu selanjutnya ada pengertian model. Model adalah bagian yang berhubungan langsung dengan database. Model juga bertugas untuk memanipulasi data, yaitu dengan cara select, insert, update, delete, serta menangani validasi dari berbagai controller. Namun tidak dapat berhubungan langsung dengan bagian view. Misalkan apabila kurang paham, contohnya gini. Ada suatu aplikasi web, toko online mempunyai fitur barang favorit atau keranjang belanja. Nah, nanti si modelnya ini yang akan menentukan apa saja data yang ada pada barang favorit, atau ada data apa saja yang ada dalam keranjang belanja. Misalkan data di dalam itu ada harga, ada nama barang, ada nama tokonya, atau ada deskripsinya gitu. Lalu ada pengertian dari view. View adalah bagian yang menangani presentation logic. Pada suatu aplikasi web, bagian ini merupakan template yang berupa file HTML. View ini diatur oleh bagian controller. Bagian view berfungsi untuk menerima dan mempresentasikan data kepada user, atau view ini bisa disebut sebagai interface aplikasinya, kayak bagian utamanya nih. Nah, bagian ini tidak dapat diakses langsung terhadap database atau si bagian modelnya. Nah, untuk pengertian controller, yaitu berisikan logika yang dapat memperbaharui model atau tampilan sebagai respon dari tindakan pengguna aplikasi. Tugas-tugas controller ini sebenarnya cukup banyak, yaitu menyediakan variabel yang akan tampil pada bagian view, terus menyediakan penanganan yang error, lalu mengerjakan proses logika aplikasi, melakukan validasi, dan memanggil model untuk akses ke basis data. Lebih mudahnya, controller menjadi bagian yang bertugas untuk menghapus atau menambahkan suatu barang pada toko online. Nah, bila kamu memutuskan untuk menghapus barang yang ada di keranjang toko online yang udah kamu masukin ini, maka si controller itu perlu memperbarui model atau penerimaan inputnya, kemudian memanipulasi model sesuai dengan keinginan si penggunanya, baru ditampilkan pada bagian view. Namun, controller juga bisa langsung memperbaharui tampilan tanpa membutuhkan model. Contohnya, saat pengguna ingin mengubah daftar barang sesuai abjad, bisa dikatakan bahwa controller merupakan otak dari semua bagian MVC-nya, gitu. Lalu yang kedua ada alur MVC. Nah, alurnya ini yang pertama. Proses yang pertama adalah view akan meminta data untuk ditampilkan dalam bentuk grafis kepada pengguna. Yang kedua, permintaan tersebut diterima oleh controller dan diteruskan ke model untuk diproses. Lalu yang ketiga, model akan mencari dan mengolah data yang diminta di dalam database. Nah, setelah data ditemukan dan diolah, model akan mengirimkan data tersebut kepada controller untuk ditampilkan di view-nya. Lalu, si controller akan mengambil data hasil pengolahan model dan mengaturnya di bagian view untuk ditampilkan kepada pengguna. Lalu yang ketiga ada manfaat MVC. Yang pertama, proses pengembangan aplikasi akan menjadi lebih efisien. Konsep MVC bisa membuat proses pengembangan website lebih cepat, sebab MVC membagi website menjadi 3 bagian terpisah, yaitu bagian model dan controller bisa dikerjakan oleh back-end developer, sementara view bisa dilakukan oleh front-end developer dan UI/UX team. Sebagai contoh, setelah tim UI/UX menyelesaikan rancangan desain halaman depan, tim back-end dan front-end bisa memulai kode pemrograman untuk membuat desainnya. Tim UI/UX bisa beralih merancang desain halaman lainnya, misalkan halaman untuk halaman produk. Lalu manfaat yang kedua, penulisan kode menjadi lebih rapi.
Nah, karena dibagi menjadi 3 bagian, maka penulisan kode akan jadi lebih rapi dan memudahkan developer lain untuk mengembangkan kode tersebut. Yang ketiga, dapat melakukan testing dengan lebih mudah. Untuk memastikan website berfungsi dengan baik, langkah testing itu juga perlu dilakukan. Nah, dengan menggunakan kerangka MVC, proses testing bisa dilakukan per bagian yang telah siap, alih-alih untuk menunggu keseluruhan websitenya itu jadi. Selain itu, pembuatan dokumentasi dari setiap fitur ini bisa lebih efisien dan rapih karena adanya proses testing yang bisa dilakukan per bagian. Lalu yang keempat, perbaikan bug atau error lebih cepat untuk diselesaikan. Pembagian website oleh MVC membuat developer bisa lebih fokus pada bagian pengembangannya masing-masing. Jadi mereka bisa lebih cepat menemukan errornya nih di bagian mana, lalu diperbaiki deh sama mereka. Misalkan ketika fungsi keranjang pada website toko online tidak berfungsi, kemungkinan kendalanya itu terletak pada data atau tombol. Nah, kalau ternyata error ditemukan pada tombol view, bagian front end bisa langsung memperbaiki errornya gitu. Lalu yang kelima, mempermudah pemeliharaannya. Konsep MVC ini memungkinkan penggunaan skrip yang lebih terstruktur dan rapih. Hal ini dapat memudahkan tim developer dalam proses pengembangan dan maintenance websitenya. Apabila kita ingin menambahkan fitur tambahkan voucher diskon, kita sudah menandai barang apa saja yang ingin kita check out, lalu kita ingin menambahkan voucher diskon pada website toko online. Nah, si tim developer ini baik back-end maupun front-end akan lebih mudah untuk menemukan kode script yang perlu ditambahkan dan diperbaharuinya. Lalu yang keempat, cara kerja MVC. Cara kerja yang pertama itu ada view akan menampilkan user interface aplikasinya. Pada aplikasi uji coba konsep MVC, view pertama kali akan menampilkan user interface dan informasi tambahan lain yang terdapat di aplikasi pada pengguna. Nah, tahap ini harus dilakukan semenarik mungkin karena tampilan awal sebuah aplikasi itu menjadi penentu penggunanya itu bakal suka atau enggak. Nah, karena ketika pengguna melakukan request di aplikasi, view akan menampung hal tersebut dan melanjutkan ke bagian controller. Apabila sudah dilanjutkan, controller menerima request aplikasi dari bagian view-nya. Yang kedua, controller memberikan instruksi pada model. Nah, sesudah menerima request aplikasi dari view, controller perlu memberikan instruksi pada model untuk menyiapkan informasi yang berkaitan dengan permintaan bagian view. Setelah menemukan informasi yang berkaitan dengan permintaan bagian view, model tidak bisa langsung mengirimkannya begitu saja ke controller. Si model ini perlu mengelola informasinya dulu yang telah terkumpul di dalam database. Nah, ini dilakukan untuk menyaring kembali mana informasi yang benar-benar penting dan mana yang tidak penting. Yang ketiga, model menyerahkan hasil pengolahan informasi database. Saat mengelola informasi di dalam database, model tak melakukan sendirian. Ada juga bantuan dari logika pemrograman yang membuat proses pengelolaan lebih cepat. Nah, setelah selesai, model harus menyerahkan hasil pengelolaan informasi database ke si controller, bukan ke bagian view. Kemudian, view menggunakan data yang telah siap diterima controller dari model untuk ditampilkan pada penggunanya. Selanjutnya yang kelima, ada kelebihan-kelebihan dari MVC. Kelebihan yang pertama, mampu mendukung pemrograman asinkron. MVC adalah konsep desain arsitektur dengan multipurpose programming teknik. Karena adanya integrasi bersama framework JavaScript, dari kondisi ini, aplikasi yang menggunakan konsep MVC berarti dapat bekerja dengan file PDF, widget desktop, dan browser untuk situs tertentu. Selain itu, komponen logika tersebut juga mendukung teknik pemrograman asinkron yang mampu membantu developer mengembangkan aplikasinya dengan cepat. Yang kedua, dapat mengembangkan web menjadi SEO-friendly. Siapa sih yang gak ingin website itu dapat banyak kunjungan dari pengguna-penggunanya kan? Nah, tentu saja semua orang pengen. MVC adalah salah satu platform desain arsitektur yang dapat mendukung aplikasi web masuk dalam kategori SEO-friendly. Hal ini memudahkan kalian untuk mengembangkan aplikasi web melalui banyak traffic kunjungan.
Yang ketiga, adanya perubahan kode program itu tidak berpengaruh. Pada aplikasi web manapun, user interface adalah komponen yang paling sering berubah dibandingkan lainnya. Perubahan tersebut bisa terjadi di font, warna, layout fitur tertentu, dan penambahan atau pengurangan fitur untuk web maupun mobile. Perubahan pada user interface biasanya akan mempengaruhi komponen lainnya. Pilihannya hanya ada dua, yaitu merubah semua komponen aplikasi web atau tetap membiarkan user interface tampil seperti itu. Nah, dengan bantuan konsep MVC ini, kalian juga nggak perlu mengkhawatirkan itu. Karena MVC melalui bagian view dan model membuat kita bebas menambahkan atau mengubah sesuatu pada tampilan user interface-nya. Lalu yang keenam, ada karakteristik konsep MVC. Beberapa karakteristik yang dimiliki MVC, yaitu kita kembali ke pengertian awal. MVC adalah framework pemrograman yang membagi 3 komponen utama, yaitu ada model, view, dan controller. Nah, yang kedua ini, MVC adalah pola kerja yang sangat gampang untuk diuji, sehingga dapat dikembangkan dan diterapkan di berbagai kode pemrograman manapun. MVC juga akan menawarkan kontrol secara penuh terhadap pengembangan web, seperti HTML dan URL. Lalu yang keempat, fitur yang dimiliki oleh JSP, ASP.NET, Django, dan lain-lain dapat memanfaatkan metode MVC-nya. Lalu yang kelima, test driven development. Pada website didukung oleh MVC. Sekian pengertian MVC dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.